Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Kelvin dalam pengembangan WebBN. Pada topik kita hari ini mengenai basic routing. Seperti biasa, tim teaching kita ada Pak Arwin Halim dan saya sendiri. Outline dari topik kita hari ini mengenai apa itu routing dan beberapa HTTP request method seperti get, post, put, delete. Kita mulai dari basic routing. Nah, kalau kita lihat, routing itu mengacu pada penentuan bagaimana aplikasi merespon terhadap permintaan klien ke endpoint tertentu, yang merupakan endpoint tersebut merupakan seperti URI atau Uniform Resource Identifier yang biasa disebut juga PAT, dan ada juga spesifik dari HTTP request method ya, seperti get, post, delete, dan sebagainya. Kemudian, setiap rute atau setiap route ya, dapat memiliki satu atau lebih fungsi pengendali atau function ya, yang dijalankan ketika rute tersebut cocok. Jadi misalnya /all, sebuah localhost portnya misalnya 8080/all, maka dia akan menjalankan rute dari /all tersebut. Kalau metodenya get, maka mengambil data dari /all tersebut. Misalnya kalau post mungkin mengirimkan data ya ke rute /all tersebut. Kalau kita lihat HTTP request itu, misalnya di sini ada klien di sebelah kiri ya, ada klien, dan di sebelah kanan ini ada server ya, yang mengirimkan request. Kalau kita lihat dari klien ada mengirimkan request, dari server juga ada juga ya. Jadi di server kan ada dikaitkan dengan database. Untuk mengakses data ini dibutuhkan HTTP request. HTTP request itu berupa HTTP request method ya. Ada metodenya get, post, put, delete. Jadi kalau kita lihat, untuk mengambil data dari klien ke server, di server kan ada koneksi ke database ya misalnya ya. Di sini maka dari server mengirimkan request seperti metodenya berupa get untuk mengambil data ke server tersebut. Jadi dari server tersebut menggunakan merespon dengan HTTP get misalnya. HTTP request metodenya berupa get, maka mengambil data dari database dan responnya berupa JSON ke klien. Jadi begitu requestnya dengan metode post. Post biasa mengirim data ya, seperti menyimpan data. Maka responnya ketika data selesai disimpan, misalnya responnya itu status code-nya 200 berhasil, dengan message-nya data save. Kalau put juga sama ya, misalnya mengedit sama mendelete juga sama. Kalau misalnya gagal, biasa respon code-nya data failed. Kalau berhasil biasa data delete successfully, seperti itu ya. Ada juga terkadang di JSON-nya, di statusnya ada juga respon code-nya seperti 200 OK, 404 tidak ditemukan, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini kan dari gambar kedua ya, dari klien ke database ada juga REST API. Jadi REST API ini biasanya berisi routing-routing ya, seperti /post, bisa post data, post dari data mahasiswa, biasanya /mahasiswa, bisa get dari /mahasiswa, maka mengambil data mahasiswa. Kalau get mahasiswa /1, mengambil data mahasiswa dengan ID-nya 1, seperti itu misalnya. Dan kemudian setelah dilakukan metode get, post, put, atau delete, maka di REST API ini akan melakukan aksi terhadap database-nya ya. Setelah ada database-nya, ada feedback-nya seperti responnya berupa JSON atau XML.
Kalau kita lihat ada juga model yang menggunakan model view dan controller ya. Jadi routingnya HTTP request tersebut dia request ke routingnya ya. Kalau kita lihat di sini biasa REST API itu isinya banyak routingnya. Jadi kalau di sini setelah routingnya itu di dalam routingnya biasa ada juga yang menerapkan model MVC atau model view controller. Di sini kalau kita lihat ketika HTTP requestnya menuju ke root, dia akan meneruskan requestnya ke suatu controller. Jadi kalau kita lihat di sini model-modelnya berperan untuk berinteraksi dengan database. Misalnya mahasiswa ada tabel mahasiswa. Jadi mahasiswa tersebut dijadikan sebuah model. Modelnya misalnya di mahasiswa ada NIM, nama, jenis kelamin, dan sebagainya ya. Setelah dijadikan model, akan digunakan seperti read atau write ya, disimpan atau dituliskan menggunakan controller. View ini berupa tampilannya ya. Untuk ditampilkannya nanti, jadi ketika dari controller ini menghubungkan model dan view untuk ditampilkan ke HTML berupa respon HTTP ya. Respon HTTP respon berupa HTML. Ini yang model MVC ya, model view controller. Di sini controller berperan untuk menghubungkan model dengan view. View itu berupa tampilan ya. Biasa seperti tampilan HTML. Kalau pada model berupa model yang berhubungan dengan database. Misalnya database tadi ya yang ada tabel mahasiswa. Pada poin ketiga HTTP request dapat kita lihat bahwa ketika sebuah HTTP request mengakses ke root melalui proses dari ada model, view, sama controller. Jadi ini adalah jenis MVC ya, jenis penulisan dari kode untuk menghasilkan respon HTTP. Di sini kalau kita lihat bedanya dengan sebelumnya, ada REST API ya. Jadi di REST API ini di dalamnya itu ada routing ya. Routing di sini kalau menerapkan MVC maka ada model, view, sama controller. Model ini akan mengakses database di mana database tersebut direpresentasikan sebagai model. Kemudian controller berfungsi untuk menghubungkan model dengan view. View ini berisi tampilannya seperti template HTML dan sebagainya. Setelah menghubungkan model dengan view, maka controller menampilkan respon berupa HTTP atau HTML. Jadi di sini data statis dari view-nya digabungkan dengan model yang ada pada database. Ini ada proses menulis read atau membaca atau menulis ya. Read atau write datanya. Jadi di parsing ke controller. Jadi view sama model ini digabungkan dari controller, kemudian ditampilkan dalam respon HTTP respon atau HTML. Dari awalnya HTTP request mengakses ke root, di dalam root ini meneruskan request ke controller. Controller ini berisi gabungan antara model dengan view untuk ditampilkan ke HTTP respon. Kalau kita lihat di HTTP request versi 4 ini, misalnya kita kalau kaitkan dengan node HTTP server, ada klien ya. Klien di sini bisa browser, mobile apps, dan sebagainya. Di sini klien merequest sesuatu ke server, kemudian HTTP server menangani request berupa fungsi yang dipanggil oleh klien ya. Misalnya dia memanggil /mahasiswa/all, maka di HTTP server ini membaca root dari mahasiswa/all ke dalam request function handler ya. Yang kita tuliskan misalnya di sini ada
routing dari mahasiswa/all, maka di sini akan di return responnya ke HTTP server, dan kemudian pada HTTP server dikirimkan respon ke klien. Kalau pada HTTP request kelima ini, kalau kita lihat di sini ada express ya, express sama middleware stack. Jadi di middleware ini dihandle respon mana yang boleh, respon mana yang tidak. Kalau kita lihat di client browsernya sama ya, client merequest something, kemudian HTTP server menangani request ke express ya. Jadi express ini framework dari Node.js ya. Jadi kalau poin keempat dan 5 ini jika dikaitkan dengan Node.js. Jadi di express ini menambah beberapa fitur tambahan ke request dan responnya. Jadi middleware-nya, middleware di sini mengecek apakah rootnya misalnya boleh gak mengakses. Jika boleh, maka diteruskan lagi fungsi responnya ke sini, ke HTTP server, dan memberikan respon ke klien. Kemudian kalau kita lihat di request method ini, HTTP request method itu ada metode get sama resource URI-nya ya, URI-nya sama description-nya misalnya. Kalau kita lihat, misalkan sebuah ada HTTP method get. Oke, kalau kita lihat di sini ada request method ya, HTTP request method, misalnya ada tadi get, post, put, sama delete. Kalau get, kita lihat resource URI-nya, itu misalnya /user. Ketika get /users, maka dia akan menampilkan list dari usersnya, semua list user ya. Kalau misalnya ada get users by ID, misalnya users /1234, berarti responnya berupa get dari user yang ID-nya 1234. Itu dari get itu menampilkannya. Kalau get user saja menampilkan semua list user. Kalau ada ID, maka menampilkan user dengan ID yang diberikan. User 1234 ya kalau di sini. Kalau post users di sini menciptakan sebuah user baru atau membuat user baru ya. Jadi kalau post user data user baru, misalnya ada nama, NIM-nya berapa, maka tercipta user baru dengan ID tertentu. Misalnya kalau terakhir ada ID 1234, di post lagi satu user, maka user baru yang tercipta itu ID-nya 1235 ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau put itu dia mengupdate ya. Jadi kalau misalnya /user 1234, misalnya dia mau update namanya mungkin ada penulisan kesalahan, misalnya Budi, seharusnya BUDI, tapi dituliskan BUDY. Maka ketika put dari user 1234 dengan datanya, misalkan data JSON ya, ada user ID-nya 1234 dengan namanya jadi BUDI, maka deskripsinya ini akan melakukan update terhadap user 1234 sesuai dengan data yang diberikan. Kalau delete /users itu mendelete semua users, tapi biasanya ada di handle ya, biasanya user 1234. Nah, kalau yang ini biasa dihindari ya, karena bisa menghapus semua user ya. Biasa routing ini jarang dibuat. Kalau misalnya dibuat /users delete, metodenya delete, maka semua usernya kena delete. Biasanya sih kalau delete ada permissionnya ya, siapa yang boleh delete. Kalau di sini kita lihat delete by ID. Kalau delete by ID, user /ID-nya misalnya ID 1234. Ketika metodenya delete, maka user dengan ID 1234 akan terdelete. Seperti itu.
yang tentunya di dalam resource URI ini ada controller atau fungsi yang bekerja untuk melakukan aksi seperti delete, put, post, sama get. Nah, kalau kita lihat kembali, ini ada beberapa HTTP request dari resultnya ya. Kalau kita lihat result dari HTTP request ada berbagai status ya. Yang biasa paling terkenal itu 200 OK. Itu berarti kontennya sukses ya. Kemudian 204 tidak ada konten. 301 itu berpindah secara permanen. 401 belum authorized ya. Jadi dibutuhkan authentication seperti login dulu baru bisa akses. Dan ada lagi misalnya 404 not found, tidak ditemukan datanya, dan 500 server error ya. Jadi ada terjadi error pada server. Ini juga ada beberapa misalnya RTO request timeout 408. Itu klien melakukan request ternyata tidak mendapat respon dari server. Nah, di sini kalau kita lihat basic routing dari Express itu ada strukturnya app.method dalam kurungnya path, handle-nya. Jadi kalau di sini kita lihat app itu express-nya ya. Kalau method itu HTTP request methodnya seperti get, post, put, delete dan sebagainya dalam bentuk lowercase ya. Path ini yaitu path dari servernya. Kalau handle itu fungsinya, fungsi yang ada pada rootnya ya. Contohnya di sini kita lihat fungsinya itu ini ya. App-nya itu kan dari express-nya, metodenya get, kemudian path-nya itu slash apa, misalnya slash kosong aja atau slash all, dan handle-nya itu function dari request response-nya. Nah, kalau di sini kita lihat misalnya responnya send hello world. Ada juga kalau request-nya misalnya dari body-nya apa. Pokoknya di sini di dalam fungsi ini ada aksi untuk melakukan ketika get dari metodenya apa, metodenya get, kemudian path-nya slash, maka misalnya get slash mhs atau tadi get slash users di sini ya, get slash user, maka di sini dibuatlah cara kerjanya gimana untuk melakukan atau menampilkan user ya, list user. Kalau post sama juga ya, post tinggal ganti ini, maka lakukan aksi apa ketika terjadi post pada suatu URI-nya ya, pada suatu path-nya seperti apa. Kalau put, ketika kita mau melakukan put pada slash user misalnya, kita mau mengubah berdasarkan ID, maka /2 ID. Kalau slash user aja berarti biasanya ada ID aja /ID. Kalau delete juga sama, delete /ID. Maka untuk melakukan aksinya seperti apa? Sebagai tambahan informasi, di sini ada juga penerapan dari mobile atau web application ya, yang menerapkan, kalau kita lihat dari sumber Stack Circle, ada yang menerapkan konsep MERN ya, menggunakan database MongoDB, kemudian Express, R-nya itu React, A-nya itu Angular, V-nya itu Vue.js ya. Ya, MEN-nya sama, yang beda ini warna biru, merah, sama hijau ya. Jadi menggunakan Node.js dengan framework Express, database-nya MongoDB, dan R-nya itu untuk front-end-nya React ya. Ini React.js, ini ada juga Angular sama Vue.js. Oke, sekian dari video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di forum yang sudah disediakan.